Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Mulut Ye Xiaolei berkedut di sudut, lihat ini. Dia sangat menderita demi Anda, namun Anda benar-benar melupakannya. Mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan mengungkapkan layar hijau tua di depan Chaier. Tampilannya agak terdistorsi di tengah, tetapi itu mengungkapkan jejak cahaya dan bayangan. Layar cerah itu tumbuh hingga mencapai ukuran 1 meter, dan di tengahnya muncul pemandangan yang jelas. Gambar menggambarkan Long Hao Shen dan Chaier, dan adegan setan mengepung kelompok mereka ditampilkan. Dalam gambar, setiap gerakan Long Hao Shen singkat dan tepat, dan dia tidak menunjukkan keraguan untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan yang ditujukan ke Chaier, berkali-kali. Bahkan hanya dengan melihat penggambaran ini, seseorang dapat dengan jelas merasakan tubuh Long Hao Shen hancur saat dia mengalami kehilangan energi vital yang gila. Namun, Chaier yang dilindungi oleh dia tidak memiliki luka sedikit pun pada dirinya, dan bahkan ketika dikepung oleh banyak pembangkit tenaga iblis, satu-satunya yang akhirnya terluka adalah Long Hao Shen sendiri. Adegan berubah dengan cepat, tetapi rekaman singkat ini cukup untuk membuat siapapun terkejut. Tatapan Chaier masih kosong, tetapi tidak memiliki sikap dingin dan waspada yang sama seperti sebelumnya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, itu. Apakah itu aku? Apakah itu benar-benar saya? Siapa aku? Orang lain bahkan lebih shock dari dia, dan itu adalah Yue. Melihat adegan putus asa di gambar, dia akhirnya mengerti mengapa ksatria muda ini berakhir dengan banyak luka. Dia hanya menderita mereka untuk melindungi Chaier. Dia tidak hanya melindungi hidupnya, tetapi juga membela ledakan wawasan mistiknya, dan bahkan tidak keberatan menyalakan hidupnya sendiri untuk melakukannya. Jika bukan karena kedatangan Ye Xiaolei yang cepat, jika dia tidak mati karena ini, dia pasti akan menderita gejala sisa, atau bahkan mungkin tetap cacat seumur hidupnya. Bagi seorang pria untuk pergi sejauh itu untuk seorang gadis, sudah tidak perlu membuktikan apapun. Sebaliknya, dalam gambar, dia juga melihat Ah Bao, tapi dia menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba untuk membunuh baik Long Hao Shen dan Chaier. Yue sangat merenungkan. Pada saat dia menyerang kelompok Long Hao Shen, apa yang dipikirkan Ah Bao? Wajahnya tampak pucat, dan keluhan itu membuat perutnya sedingin es. Ketika dia melirik Chaier, dia tidak bisa tidak menunjukkan rasa iri yang tulus, atau bahkan mungkin kecemburuan. Jika saya mengenalnya lebih awal, apapun yang terjadi, saya akan merebut hatinya dengan cara apapun. Tapi dia hanya menunjukkan ekspresi penyesalan, dan tidak melakukannya lagi. Dia sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkannya sekarang. Setelah tampilan memudar, Chaier masih berdiri di sini, mengulangi kata-kata yang sama seperti sebelumnya, tampak semakin panik. Long Hao Shen tidak dapat bergerak, jika tidak, dia tidak akan menghemat biaya untuk memeluknya, dan menghibur hatinya yang ketakutan, bahkan jika dia memiliki sabit besar itu sebagai bagian dari dirinya. Dengan lambaian tangannya, Ye Xiaolei berbicara, "Hei, kamu mengerti sekarang, bukan? Dia pria Anda. Jika Anda tidak menginginkannya, saya yakin banyak gadis lain akan memperebutkannya." Tapi Chaier bahkan tidak memberikan perhatian sedikit pun padanya, hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, menggumamkan kata-kata yang sama pada dirinya sendiri. "Xiaolei, apa yang terjadi dengan Chaier?" Long Hao Shen buru-buru bertanya. Ye Xiaolei berbalik untuk menatapnya, menunjukkan senyum pahit, "Aku juga tidak tahu. Selama kebangkitan seseorang sebagai dewa pilihan, orang itu pasti memiliki kebangkitan rohnya. Meskipun energi dari kebangkitannya sudah terserap semua, masalah pasti terjadi dalam proses kebangkitan rohnya. Ini seharusnya mempengaruhi otaknya dan mungkin menyebabkan hilangnya ingatan sementara. Lalu apakah kamu punya cara untuk membantunya?" Long Hao Shen terus bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Xiaolei mengangkat bahunya, "Aku bukan dewa, dan bahkan dewa pun tidak maha kuasa. Otak manusia memiliki struktur yang sangat rumit, dan setiap orang memiliki roh yang sepenuhnya unik. Aku bisa menyembuhkan luka di tubuh seseorang, tapi karena jiwa dan otaknya terpengaruh, yang berhubungan dengan jiwanya, bahkan seorang ahli nujum tidak akan punya cara untuk menyembuhkannya. Kecuali Anda membunuhnya,
dan mengambil jiwanya. Mungkin ahli nujum semacam itu akan melakukan hal seperti itu. Long Haoshen bertanya dengan waspada, lalu Chai'er tidak akan pernah pulih. Ye Xiaolei menjawab, tentu saja tidak. Di antara mantra yang dikenal, tidak ada yang bisa menghapus ingatan manusia, tidak seperti mengambil jiwa dan nyawa seseorang. Itulah seberapa dalam ingatan seseorang berakar di otak. Karena itu, ingatannya tidak benar-benar hilang. Hanya saja seiring dengan perubahan energi spiritualnya, mereka menjadi terhalang oleh sesuatu seperti layar, selama kebangkitannya sebagai salah satu dewa kematian yang dipilih. Itu seperti ketika Anda menemui hambatan selama kultivasi Anda. Selama dia menerobos layar ini, ingatannya secara alami akan kembali. Biasanya, hambatan dari kultivasi manusia Anda membutuhkan pemahaman dan kultivasi terus-menerus untuk menerobosnya, tetapi layar semacam ini akan membutuhkan Anda untuk memperlakukannya dengan baik, dan mencoba memanggil ingatannya, untuk kemungkinan pecah. Hanya saja kondisinya terlihat cukup kritis. Jangan terlalu tidak sabar, pertama-tama Anda membutuhkan dia untuk menerima Anda di sisinya. Oke, saya akan memberi Anda sedikit bantuan lagi. Mungkin menidurkannya sebentar akan ada gunanya. Mengatakan itu, Ye Xiaolei sedikit membuka mulutnya ke arah Chai'er, menghembuskan kabut hijau gelap yang melayang ke arah Chai'er. Ekspresi ketakutan Chai'er berangsur-angsur menjadi tenang, seolah-olah kabut hijau gelap itu sangat menyenangkan. Menghirupnya dengan ringan, ekspresinya menjadi kabur, dan segera, dia jatuh dengan lembut ke tanah, sudah tertidur lelap. Terima kasih, Xiaolei. Aku akan selamanya menyimpan kebaikan ini di hatiku. Anda benar-benar penyelamat. Long Haoshen menyatakan dengan resolusi. Dia adalah yang paling jelas tentang betapa kritisnya luka-lukanya sendiri, dan bahwa Ye Xiaolei pasti perlu menghabiskan banyak upaya mental dan fisik untuk menyembuhkannya. Dia bukan ahli dalam memuji orang lain, tetapi akan sangat mengukir kebaikan semacam ini di dalam hatinya. Itu bukan satu-satunya saat Ye Xiaolei membantu mereka, dan dia dengan jelas mengingat janji yang dia buat padanya di Illusory Paradise. Ye Xiaolei dengan sedih menjawab, tidak perlu terima kasih. Ini untuk kesepakatan antara kami berdua. Namun, berhati-hatilah di masa depan. Jika Anda terluka parah, bahkan saya tidak akan berdaya. Saya harus pergi sekarang, aura kematian di sini benar-benar terlalu mengganggu. Tetap saja, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ahli nujum ini seharusnya menjadi keberadaan yang mengerikan selama hidupnya. Jangan lupakan janji kita. Long Haoshen mengangguk padanya, saya berjanji bahwa saya akan melakukannya tidak peduli apa. Bagaimanapun, saya masih harus berterima kasih. Dia sudah berhenti melihat Ye Xiaolei sebagai gadis kecil dulu. Wanita muda dari surga ilusi ini tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki pengetahuan yang membuat iri orang dewasa. Ye Xiaolei tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran, dan berkata dengan tegas, kekuatanmu tumbuh sangat cepat, aku sangat puas. Namun, Anda harus mengingat sesuatu. Meskipun ahli nujum ini adalah elemen cahaya, yang sangat jarang terlihat di bidang ini, warisannya sama sekali tidak cocok untuk Anda. Itu karena kekuatannya mengandung dendam besar, yang bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Jika Anda berhasil mewarisi warisannya, Anda kemungkinan besar akan terpengaruh oleh dendam ini, dan segera menjadi seperti dia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda ubah. Untuk alasan ini, Anda dapat terus berlatih di menara ahli nujum ini, tetapi jangan pernah melewati langkah terakhir, apapun yang terjadi. Dengan kata lain, jangan pernah mencoba memasuki lantai terakhir menara ini. Dalam kebingungan, Long Haoshen bertanya, tidak bisakah dendam ini dihilangkan? Ye Xiaolei menggelengkan kepalanya, setidaknya kamu tidak bisa menjadi elemen yang sama dengannya. Jika Anda mewarisi kekuatannya, bahkan Dewi Cahaya tidak akan dapat melindungi Anda dari dendam semacam ini memasuki Anda. Dan Anda tidak akan bisa melampauinya. Pacar Anda, yang baru saja kehilangan ingatannya, lebih cocok untuk itu. Kekuatan Dewa Kematian yang dia kuasai sangat ekstrim. Namun, ahli nujum ini telah memilih Anda, dan Anda tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Bagaimanapun, dengarkan aku dan kamu akan baik-baik saja.
Saya tidak akan mencoba membahayakan Anda. Oke, kalau begitu aku pergi. Ingat kata-kataku. Mengatakan itu, Ye Xiaolei mengarahkan jarinya ke kekosongan, sekali lagi membuka gerbang cahaya hijau itu. Mengambil langkah ke depan, gadis kecil itu menggelengkan kepang di kepalanya, dan menghilang ke lampu hijau. Melihat dia menghilang, mata Long Haoshen bersinar dengan rasa terima kasih. Tapi dengan cepat, itu digantikan oleh kekhawatiran. Bahkan dia merasa bingung dengan fakta bahwa Chai'er kehilangan ingatannya. Karena bahkan Ye Xiaolei tidak dapat merawatnya, pemulihan hanya mungkin dengan mengandalkan dirinya sendiri. Yue Ye, tolong bantu aku duduk tegak. Long Haoshen bertanya pada Yue Ye di dekatnya. Karena kekhawatirannya terhadap Chai'er, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pikiran Yue Ye. Mendengar suara Long Haoshen, Yue Ye sedikit terguncang, dan tanpa sadar bergabung dengan sisinya, menempatkan dia dalam posisi bersila. Bukankah gadis itu baru saja mengatakan kamu perlu istirahat? Apa yang sedang kamu lakukan? Yue Ye bertanya dengan keraguan dalam suaranya. Long Haoshen memaksakan senyum, sekarang Chai'er kehilangan ingatannya, aku harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, bagaimana saya bisa merawatnya? Tenanglah, saat kekuatanku kembali, aku akan membawamu keluar dari sini. Hanya saja, aku khawatir tentang batasan yang ditinggalkan Chai'er di tubuhmu. Saya tidak punya cara untuk menghilangkannya, tetapi saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya memulihkan ingatannya sesegera mungkin, sehingga Anda dapat menyingkirkannya. Yue Ye menggelengkan kepalanya, tidak perlu, batasannya sudah hilang. Pada saat Anda membawanya kembali ke sini, saya perhatikan bahwa itu menghilang dari tubuh saya. Ini harus terkait dengan kebangkitan wawasannya. Long Haoshen, saya berterima kasih atas waktu Anda menyelamatkan Yue Ye caravan saya di tepi wilayah iblis, tetapi selama bertahun-tahun, saya juga memberikan banyak bantuan untuk Anda. Saya percaya bahwa ini cukup untuk membalas kebaikan Anda sejak saat itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan memiliki hubungan apapun, dan di masa depan, jangan tempatkan aku dalam situasi yang tidak mungkin lagi. Mengingat kultivasi Anda saat ini, Anda sudah dapat memasuki wilayah iblis tanpa bantuan dari kelompok pedagang saya. Suara Yue Ye menjadi lebih dingin dan lebih dingin, sebelum menjadi dingin seperti es. Seolah-olah suaranya adalah cerminan suasana hatinya. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia menjadi begitu dingin. Itu bukan ide aslinya, namun dia secara tidak sadar mengatakan semua kata ini. Apakah itu untuk melarikan diri? Atau sesuatu yang lain? Mengerutkan alisnya, Long Haoshen bertanya setelah beberapa saat merenung, lalu, bagaimana jika kami ingin membeli informasi dari Anda di masa depan? Dia benar-benar tidak ingin memaksa Yue Ye. Sejak mereka menjadi pasukan pemburu iblis, Yue Ye bisa dikatakan sebagai pendukung terbesar mereka di wilayah iblis. Jika mereka kehilangan jaringan intelijennya, pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 tidak akan begitu santai di wilayah iblis seperti sekarang. Mata Yue Ye berkilat sedih, berpikir dalam hati, jadi ternyata, aku hanyalah seseorang yang ingin kau manfaatkan. Benar, saya seorang iblis, dan putri dari Dewa Setan Bulan. Selain seseorang yang dapat Anda gunakan, apakah Anda memikirkan sesuatu tentang saya? Iya, tetapi harga informasi saya tidak rendah. Yue Ye menjawab dengan dingin. Long Haoshen mengangguk padanya tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memikirkan Chai'er, yang kehilangan semua ingatan. Yue Ye tiba-tiba bertanya, apakah Ahbao yang memberi perintah untuk menyerangmu? Wajahnya menggambarkan emosi yang rumit. Long Haoshen mengangguk. Yue Ye menjawab, saya ingin tahu detail tentang pertempuran itu. Saya akan menukarnya dengan beberapa informasi yang berharga bagi Anda. Long Haoshen akhirnya merasakan ada yang tidak beres dengan suasana hati Yue Ye. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak sehat? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri, Yue Ye menggumamkan kata-kata ini. Dengan desahan ringan, Long Haoshen menawarkan beberapa kata penghiburan, jangan terlalu memikirkan ini. Dia tidak sama denganku. Sebagai putra mahkota iblis,
dan penerus Kaisar Dewa Iblis, dia pasti sering harus mempertimbangkan kesejahteraan ras iblis. Pada saat itu, Chai'er sedang membangunkannya sebagai dewa pilihan, jadi bahkan dia merasa gelisah, sehingga memberi perintah untuk menyerang kita. Yueye menatap kosong ke arah Long Haoshen, mengapa kamu membela musuh bebuyutanmu? Long Haoshen tampak sedikit terguncang, tapi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dia musuh bebuyutanku, tapi kamu adalah temanku. Saya hanya berharap Anda bisa merasa lebih baik. Kalau tidak, saya akan merasa malu, karena telah menggunakan ancaman pembatasan itu begitu lama sampai sekarang. Ada baiknya juga pembatasan itu dihilangkan, sekarang tidak akan ada penghalang di antara kita. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai teman? Yueye menatap mata Long Haoshen ini. Long Haoshen mengangguk, selama Anda tidak berpartisipasi dalam membunuh manusia, Anda akan menjadi teman saya. Kabut di hatinya tiba-tiba hilang, dan Yueye mendapatkan kembali senyum manis di wajahnya. Oke, kita berteman. Di masa depan, ketika Anda datang untuk membeli informasi dari saya akan memberi Anda diskon catatan, secara harfiah, memecahkan. Melihat suasana hatinya pulih, Long Haoshen tidak bisa menahan senyum. Apakah kaki kiriku atau kaki kananku yang akan kau patahkan? Yueye menunjukkan senyuman, jadi sebenarnya, kamu tidak tulus. Itu artinya, kamu bukan orang yang baik. Long Haoshen terkejut, apa yang tidak baik tentang saya? Yueye mendengus, aku tidak memberitahumu. Cepat dan mulailah fokus pada pemulihanmu. Long Haoshen mengungkapkan senyum. Menutup matanya, dia membiarkan tubuhnya mulai berkultivasi, simen mungkin. Melihat ekspresinya kembali tenang, Yueye memasang tampang konyol, berpikir pada dirinya sendiri, salahmu bukanlah kesalahan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memengaruhi saya? Kota inti Modu. Apa? Austin Griffin bersama Long Haoshen, dan sebagai tunggangannya. Kaisar Dewa Iblis berdiri di atas alas di depan singgasananya, menghadap Ahbao yang tampak pucat. Bang! Kepala naga yang menghiasi tahta tiba-tiba meledak karena kekuatan Kaisar Dewa Iblis, berubah menjadi debu. Napas Kaisar Dewa Iblis tampak tergesa-gesa, dan wajahnya yang tampan benar-benar melengkung, sementara dia memancarkan niat membunuh yang sangat padat yang mengalir seperti air. Bahkan dengan ketangguhan Ahbao, dia sebenarnya tidak tahan dengan niat membunuh yang datang dari Kaisar Dewa Iblis. Dengan erangan kaku, dia mundur sedikit dan memuntahkan darah. Kaisar Dewa Iblis baru saja kehilangan kesabaran karena kesadaran ini. Dengan lambaian tangannya, cahaya hitam keunguan menyebar ke seluruh tubuh Ahbao, dan kulitnya membaik. Ahbao tidak kalah terkejutnya dengan ayahnya. Itu masih pertama kalinya dia melihat ayahnya kehilangan kendali seperti itu. Sebenarnya, bahkan dia tidak tahu keberadaan Austin Griffin seperti apa. Rahasia ini sepertinya hanya diketahui oleh para Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis berjalan mondar-mandir di depan singgasananya, berbaris melalui aula yang luas. Mata hitamnya menjadi merah karena suatu alasan, dan napasnya menjadi jauh lebih kasar dari biasanya. Energi spiritual dari tubuhnya menghasilkan fluktuasi yang tidak stabil, dan wajahnya yang seram menjanjikan ledakan emosinya yang lain dalam waktu dekat. Ahbao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi memberikan saran. Menghadapi Kaisar Dewa Iblis dalam keadaan seperti ini, bahkan 10 Dewa Iblis peringkat teratas pasti tidak akan berani membuat suara di depannya. Aura yang begitu kuat bahkan mengguncang seluruh kota inti Modu. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Kaisar Dewa Iblis akhirnya berhenti, berteriak keras, Huang Suo. Ya, dalam kegelapan, Huang Suo yang tinggi muncul, diam-diam berlutut dengan kedua lututnya menyentuh tanah. Kaisar Dewa Iblis dengan dingin memerintahkan, panggil Dewa Iblis Bulan Agares, Dewa Bintang Iblis Fasago, Dewa Iblis Hantu Saminaga dan Dewa Iblis Neraka Marbas ke istana untuk diskusi mendesak. Ya, Yang Mulia, Huang Suo memberinya jawaban hormat, segera berbalik. Ahbao jatuh berlutut karena tekanan yang dilepaskan oleh ayahnya membuatnya tercengang. Kaisar Dewa Iblis yang memanggil Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima ke sebuah pertemuan adalah kejadian yang sangat langka. Di matanya, Austin Griffin ini mungkin cukup kuat,
tetapi apakah dia benar-benar layak mendapat perhatian sebanyak ini dari Kaisar? Meskipun demikian, dia tidak berani menanyakannya, karena Kaisar Dewa Iblis saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Menara Keabadian. Budidaya Long Hao Shen berada di tingkat terendah. Seperti yang dikatakan Ye Xiaolei, luka yang baru saja dideritanya benar-benar terlalu berat, melukainya sampai ke akar-akarnya. Meskipun setelah perawatan Ye Xiaolei, luka di permukaan sudah sembuh, cerukan ke tubuhnya tidak mungkin pulih begitu cepat, dan akan membutuhkan waktu istirahat. Tapi bagaimana bisa Long Hao Shen memberikan dirinya waktu istirahat? Mengingat masalah menyenangkan tentang Chai'er, Long Hao Shen dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri, dan ingin menjaganya dengan sekuat tenaga. Perasaan yang terus-menerus dialami di seluruh tubuhnya sama sekali tidak nyaman. Long Hao Shen bisa merasakan bahwa saluran energi spiritualnya sendiri masih mengandung beberapa energi spiritual, tapi itu tersebar di seluruh tubuhnya. Bahkan selama kultivasi, dia hanya bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia mengalami kesulitan bahkan untuk mempertahankan kesadarannya dalam kondisi lemahnya saat ini. Namun, Long Hao Shen tetaplah dewa pilihan, dan karena itu jauh melampaui para petarung biasa dalam pengendalian unsur. Setelah menemui beberapa kesulitan dalam mencoba mengumpulkan energi spiritualnya, dia menemukan metode orisinal lainnya. Alih-alih berfokus pada transfer energi spiritualnya, dia memilih untuk membangkitkannya. Dengan sangat hati-hati, diami setiap sedikit energi cahaya di tubuhnya, membiarkan esensi cahaya mendistribusikan dirinya sendiri di dalam dirinya. Dengan cara ini, aura cahaya membanjiri tubuhnya dengan lebih baik. Hasil di awal tidak terlalu berbeda. Ketika esensi cahaya oleh rohnya, itu hanya tampak bersinar lebih terang pada awalnya. Tapi sebagai kuantitas energi cahaya oleh Long Hao Shen meningkat, sensasi kehangatan mulai menyebar ke dagingnya, saluran energinya, organ internal dan tulangnya, dan mereka mulai bersinar dengan energi vital. Ini tidak diragukan lagi mempercepat kecepatan pemulihannya ke tingkat yang ekstrim. Mengingat tingkat kecerdasan Long Hao Shen, dia segera memiliki pemahaman tentang penemuan yang tidak disengaja ini. Meskipun ini tidak bisa disebut sihir, setidaknya bisa dianggap sebagai metode penyembuhan diri, mampu sangat mempercepat pemulihan dan penyembuhan diri seseorang. Tentu saja, metode ini tidak cocok untuk semua orang. Ada dua premis. 1. Untuk memiliki kekuatan mental yang cukup dan memiliki kontrol yang baik atas setiap bagian dari esensi cahaya. Kedua, ada juga soal elemen. Jika itu Lin Xin sebagai gantinya, bukankah esensi apinya akan memicu peradangan diri? Hanya elemen cahaya dan elemen air yang cocok untuk metode penyembuhan diri semacam ini. Adapun namanya, Long Hao Shen tidak terlalu memikirkannya dan hanya menyebutnya perawatan ringan. Di bawah pengaruh perawatan ringan, tubuh Long Hao Shen secara bertahap menghasilkan cahaya berwarna keemasan, dan saat tubuhnya pulih, kecepatan penyerapan esensi cahaya juga terus meningkat. Menurut kata-kata Ye Xiaolei, Long Hao Shen akan membutuhkan 12 jam untuk memulihkan fungsi tubuhnya, tetapi setelah 12 jam berlalu, dia tidak hanya memulihkan fungsi tubuhnya, tetapi juga lebih dari 70% energi spiritualnya. Melalui kultivasi, Long Hao Shen menemukan bahwa dalam proses menyerap esensi cahaya untuk memurnikan energi spiritualnya, itu dimulai dengan mengumpulkannya di rongga spiritual di dadanya, sementara rongga spiritual lainnya di antara alis dan di perutnya masih tidak menunjukkan aktivitas apapun. Sepertinya hanya setelah rongga spiritual di dadanya terisi sepenuhnya, dua lainnya akan mulai mengumpulkan esensi cahaya. Namun, fakta bahwa itu tidak dapat menyimpan semua itu tidak berarti itu tidak dapat membantunya dalam proses pemurnian. Dua rongga spiritual lainnya melakukan pekerjaan yang sama seperti yang biasa dilakukan di dadanya, hanya bekerja jauh lebih lambat daripada yang ada di dadanya. Adapun penguasaan rongga spiritualnya, itu akan membutuhkan kultivasi yang berkelanjutan. Tapi saat ini, Long Hao Shen tidak punya banyak waktu, karena Chai'er sudah mulai bangun dari tidur panjangnya. Meskipun Long Hao Shen berkultivasi selama ini, perhatiannya masih terfokus pada Chai'er, dan ketika dia akhirnya sadar kembali, dia segera terbangun dari keadaan kultivasi. Chai'er,
Long Haoshen memanggilnya dengan ringan, bergegas untuk bergabung dengannya. Cair perlahan membuka matanya yang kabur, dan memberikan pandangan kusam ke Long Haoshen, sebelum melihat sekeliling dan tiba-tiba meraih tangan Long Haoshen. Mengapa? Kenapa aku tidak bisa memikirkan apapun? Pada akhirnya, siapa aku? Dan tempat apa ini? Long Haoshen menjawab dengan lembut, kamu adalah Cair, dan aku Long Haoshen. Karena kebangkitan kekuatan Anda mengalami beberapa kemunduran, sehingga Anda kehilangan ingatan untuk sementara. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saya pasti akan membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Cair menggelengkan kepalanya dengan kuat, meraih helai rambutnya yang telah berubah menjadi warna abu-abu berkilau, memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya yang halus. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Saya merasa sangat buruk, sangat buruk.